kegiatan NPL SMA NSA Surabaya. Nah, yang akan kita kunjungi ini adalah salah satu pelaku usaha yang menjual barang dagangannya yang berupa home decor dan juga kerajinan dari kayu di Tokopedia. Oke, dalam hal ini kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara pemasaran dan penjualannya di pasar online. Setelah itu kita akan menelisik lebih jauh bagaimana sih cara mereka itu survive dalam pandemi seperti ini. Oke, daripada lama-lama di sini, kita juga udah penasaran kan? Yuk kita ke sana aja. Let's go. Let's go. Oke semuanya, sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi salah satu pelaku usaha di Batu Malang. Oke, nah, Miss, kamu pernah nggak sih belanja online sebelumnya? Sering, Miss. Emang Miss Chandra nggak pernah beli? Enggak bercanda. Aku terakhir beli itu 5 tahun yang lalu sih. Oh, lama banget, Miss. Iya lama banget, soalnya dulu itu pernah coba beli di salah satu marketplace. Nah ternyata hasilnya saat data itu nggak sesuai dan aku kecewa banget. Aku nggak tahu gimana, tapi memang itu pertama kalinya sih, pertama dan terakhir. Kamu terakhir kapan belinya? Aku kayaknya bulan lalu deh, Miss. Ikut Harbolnas gitu. Apaan tuh Harbolnas? Harbolnas itu hari belanja online nasional. Biasanya itu hari-hari yang tanggal sama bulannya itu sama. Kayak contoh 10-10, 12-12 gitu, Miss. Oh gitu. Nah, kamu nggak takut kalau misalnya kena tipu kayak aku, terus gimana gitu? Enggak sih, Miss. Soalnya kan di marketplace ini tuh ada fitur yang mengizinkan kita bisa lihat di yang paling terlaris. Udah gitu kita bisa lihat testimoninya, jadi dari orang-orang gitu. Oh gitu ya. Nah lalu biasanya itu pembayarannya gimana kalau pakai online shop gitu? Pembayarannya itu kan bisa transfer lewat virtual account. Nah, tapi aku nih biasanya lebih sering pakai e-money atau e-walletnya yang dari aplikasi ini karena biasanya potongannya akan lebih gede. E-money, e-wallet, apa ya itu? Itu yang biasanya kalau kita transfer terus kayak ada sebut merek sedikit dari ShopeePay gitu atau dari OVO gitu. Sekarang kan kita lagi dalam perjalanan ke owner yang punya usaha di marketplace kan, Miss. Nanti Miss bisa tanya-tanya aja biar lebih percaya lagi untuk beli di marketplace. Oh iya, oke. Nah, sekarang kita lanjutin perjalanan dulu sampai ketemu di tempatnya ya. Dadah. Dadah. Apa? Jalan emang. Kamu kalau jalan itu kan biasa aku ya. Nah, oke semuanya, sekarang kita sudah sampai di Kota Batu, tepatnya di Bumiaji. Kita akan mengunjungi pelaku usaha kita yang pertama. Saksikan terus ya. Bentar lagi kita akan sampai. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di room staff, tepatnya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 13 Bumiaji, Batu Malang. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan ownernya dan kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ikutin kita terus ya. Halo, selamat pagi Pak. Iya. Perkenalkan saya Chandra dan ini saya Nisha. Bapak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Oke, silahkan Mbak. Iya, soalnya kita penasaran nih pengen kepo seputar produk yang Bapak jual ini. Iya. Bisa nggak ya? Bisa ya. Oke, Oke, ya. Mbak. Oke Pak, sebelum kita Oke. nanya-nanya lebih jauh, boleh perkenalkan diri dulu secara singkat, backgroundnya apa, terus namanya. Oke, nama saya lengkap saya Nurul Habibi. Saya lulusan desain komunikasi visual. Kebetulan memang usaha saya ini juga termasuk multimedia. Jadi multimedia yang bentuknya berupa barang. Jadi lebih fokusnya ke dekorasi, ke home decor aja. Oh gitu, berarti dari kuliahnya ini bisa berguna untuk mendesain barang-barang gitu? Sangat berguna sekali Mbak. Soalnya kan ini termasuk dari rangkaian desain juga ya. Oh, oke. Ini usahanya mulai dari tahun berapa sih Pak? Usahanya ini mulai tahun 2016, kita udah berjalan udah kurang lebih 6 tahun untuk room staff livingnya sendiri. Oh dulu memang ya. Terus awal mula membentuk usaha ini tuh gimana? Awal mulai dulu secara kebetulan ya, jadi pas aku desainnya itu desain lebih ke foto konsep rumah ya. Jadi foto konsep rumah dibikin terus kita bikinin sampel untuk
hiasan dindingnya. Jadi dari visual itu akhirnya ternyata gimana sih punya visual, belinya gimana sih, akhirnya peluang ini membuka dari usaha ini sendiri. Jadi dari gambar itu sendiri tak realisasikan menjadi sebuah ide dan tak konsepin jadi sebuah produk. Oke Bapak, kira-kira berapa lama sih proses produksi suatu barang? Kalau proses produksi suatu barang itu tergantung ya, tapi kalau kita udah punya namanya pre-order, jadi pre-ordernya itu kurang lebih 3 hari 4 hari udah jadi sebuah produk. Oh gitu, jadi prosesnya itu sekitar 3 harian? 3 harian. Oh gitu, iya. Nah Pak, kira-kira kalau dalam pengerjaan seperti home decor seperti ini, apa Bapak juga memperkerjakan orang? Maksudnya buka lapangan kerja, jadi ada karyawannya seperti itu? Kita membuka lapangan kerja, misalnya lapangan pekerjaan kita juga ada pekerja lepas, yang artinya pekerja itu kita kasih sejak pada project. Jadi kita juga ada income untuk produksinya sendiri dan kita ada ongkos untuk produksinya sendiri. Oh, oke. Nah, Pak, saya juga penasaran nih. Untuk mendapatkan bahan baku produksinya tuh gimana Pak ya? Apa beli atau buat sendiri atau ada supplier gitu? Kalau produknya kita bukan nggak ada supplier, kita mulai dari nol create sendiri, produk sendiri. Jadi produk ini bahannya masuk dari bahan kayu dan MDF. Jadi yang ada kayak gini ini bahannya memang dari spot dari bahan baku yang kita aplikasikan buat pajangan dinding. Kayak gitu Mbak. Nah biasanya ini tuh pakai kayu apa ya Pak? Kalau kita kebetulan pakainya kayu pinus. Kayu pinus. Oh. Karena kayu pinus tuh warnanya lebih natural, jadi kelihatan serat kayunya, nggak gelap kayunya. Jadi untuk menurut Bapak pembuatannya ini biasanya tuh lewat mesin, melalui proses pembuatan mesin atau manual? kalau prosesnya ini semuanya manual. Kalau prosesnya manual semuanya. Kalau mesin itu cuman halusin terus. Kalau semuanya manual, kayak motongan gini semua manual, nanti bisa kita lihat di produksi. Gini Pak, saya ini dari tadi tuh melihat ini tuh tertarik. Iya. Nah, bagaimana sih Pak kira-kira proses pembuatannya barang-barang ini? Nah, ini cukup menarik ya Miss ya. Yang ini bagus banget ya Miss. Oh gitu ya. Iya Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses pembuatan barang seperti ini? Kalau ini nampan ya, jadi nampan tapi kayu bukan plastik. Oh, buat yang pen itu ya? Ya, ini nampan kayu. Ya. Dan pembuatannya sih ini pakai, kalau di kayu itu ada ukuran kayunya A3, A1, A2. Ya. Jadi kita memakai kayu A3. Nah, A3 tetap kelebarannya itu nggak terlalu lebar sih, karena ini sambungan semuanya sebenarnya. Tapi seolah nggak ada sambungannya. Iya. Jadi pembuatannya sih nanti manual, kita tunjukin di produksinya nanti. Jadi pembuatannya memang untuk mesinnya kita ada mesin pembelahnya, terus untuk ininya kita pakunya pakai paku bukan manual ya, tapi kayak pakunya kayak tembak. Jadi pakunya kayak tembak. Terus ini proses finishingnya kita pakai proses clear. Jadi satu kali kerja. Jadi nggak pakai cat yang ini. Jadi clearing aja. Karena kalau di industri kayu ini biasanya faktor food grade-nya itu harus diperlukan. Oh iya Pak, berarti ini Bapak juga punya rumah produksi ya? Ada, nanti kita tunjukin ke rumah produksinya. Oh iya, wah itu sangat menarik sekali. Nanti saya penasaran Pak gimana caranya bikin ini. Kalian saya juga mau praktek. Iya. Oke Pak, sekarang kita mau nanya-nanya tentang penjualan barang-barangnya ini. Awalnya ini keuntungannya tuh apa sih Pak? Keuntungannya itu banyak ya, karena kita lihat market size-nya untuk dekor itu banyak banget, hampir 62% kita bisa lah untuk market size-nya untuk dekor. Karena dekor itu nggak cuma mau pajangan dinding ya, jadi artinya home decor itu houseware-nya juga termasuk dari perintilan dapurnya, perintilan kamar anak, kamar ruang tamu kita bisa juga. Oh gitu. Terus ini kan dijual di tempatnya nih, tapi ada dijual di online-nya nggak sih? Kita ada Mbak, kita pakai online juga karena semua penjualan sekarang lebih ke jatuhnya ke online ya, jadi kita harus memaksimalkan penjualan untuk online-nya. Platform apa aja Pak yang dipakai? Platformnya Tokopedia, kita ada Instagram, kita ada Facebook,
kita add juga, dan kita ada web untuk langsung penjualan di via webnya. Boleh dikasih tahu Pak Instagramnya apa? Oke, untuk Instagramnya lebih ke Room Staff Living. Itu untuk Instagramnya kita ada banyak Instagram sebenarnya, tapi memang besarnya lagi di Room Staff Living aja. Nanti kita connectnya nyambungnya banyak platformnya soalnya. Oke, kenapa pilih pakai platform itu yang disebutkan Pak? Karena platform yang disebut tuh apa ya, lebih segmen kita lebih ke sana, karena segmen kita yang bidik itu antara 40 ke bawah. Jadi di antara 40 ke bawah itu termasuk milenial yang mau udah generasi atas milenial lagi ya, maksudnya bukan generasi Z lagi. Tapi memang pasar kita nggak akan milenial dan pasaran. Jadi Kita tertarik banget sama bahwa pakai Tokopedia. Terus kita pengen tahu nih dari awalnya waktu daftar ke Tokopedia itu setelah register sebagai seller bisa langsung memasarkan produknya atau enggak? kalau ke Tokopedia bisa, nanti di Tokopedia itu ada namanya apa ya? Apa sih kita ke seller. Jadi ada merchant. Jadi kita ke merchantnya dulu, kita offload dengan produk yang atau murah dulu atau kita gambling dulu produknya itu, kita bisa campaign ke itu dulu. Jadi untuk ningkatin rating orang biar beli pertama, baru kita bisa genjot untuk beri selanjutnya gitu aja Mbak. Oh berarti setelah daftar itu nggak perlu nunggu berapa hari untuk bisa langsung memasarkan? Kalau nunggu sih 1 hari ya mungkin ya, tapi kita daftarin ke merchant lah. Jadi itu nanti di sana ada tombol registrasinya merchant. Jadi kita merchant Tokopedia, baru kita bisa bundling harga aja. Jadi pertamanya kita potongan 50 atau free ongkir, kita nentuin kayak gitu aja. Nah Bapak, untuk menyambung pertanyaan yang tadi, saya penasaran nih, ketika Bapak memposting barang di marketplace seperti Tokopedia, apakah ada kriteria khusus yang harus dicapai oleh seller? Ada sih, untuk kriterianya sih dari ini ya, headline namanya ya, kayak misalkan kayak gini nih, rak telur, kita harus rak telur kayu yang spesifik. Jadi benar rak telur kayu, kita nggak bisa ngomong murah di sana, karena campingnya murah itu di sana udah banyak. Rak telur kayu, terus dari foto juga pengaruh banget Mbak. Dari foto, karena di Tokopedia udah ada next apa itu namanya, foto 1, 2, 3. Jadi antara foto 1, 2, 3 itu detailnya. Jadi kita ngomong di sana detailnya, ukurannya. Jadi customer lebih aware untuk produk itu sendiri. Lebih ukurannya segini, bahannya kayu. Jadi lebih ini ya, lebih tertarik lagi itu. Bapak, saya penasaran juga nih, biasanya kan kalau di online shop seperti itu kan ketika ada pembeli itu biasanya ada notifikasi masuk. Nah itu biasanya kan setelah notif masuk itu kan ada yang step kedua itu kan melakukan pembayaran lalu pengemasan, ya kan. Nah itu untuk kriteria atau syarat platform dalam pengemasan, apakah ada kriteria khusus atau ya sudah langsung aja? Soalnya kan setahu saya kalau yang dari beberapa online shop itu kan ditambahkan bubble wrap atau gimana, itu kita yang request seperti itu atau gimana ya? Kalau memang di produk seperti ini sih aku ngambilnya enggak, aku menyantum di sini menyantumkan memang ada bubble wrap. Karena untuk penambahan itu butuh kos lagi, karena kita kos HPP-nya kita yang udah jual itu kita udah termasuk packing. Jadi kalau kita jual ya udah termasuk pengemasannya udah termasuk properti HPP. Jadi kita nggak tes lagi ke customer lagi untuk pemilihan, atau kecuali itu packing kayu. Jadi kita ada penambahan packing kayu yang di request sama customer lagi sini beli. Oh, nah Pak, kalau maaf Pak ya, kalau boleh tahu kalau kayak gini tuh biasanya lebih ke bubble wrap kalau pengemasannya atau kayu ya? Lebih ke bubble wrap, karena barangnya enggak volumenya nggak gede. Kalau volumenya gede itu antara ukuran 50 itu baru kena volume, jadi lebih ke kayu. Kalau barangnya kecil sih bubble wrap udah termasuk aman ya. Dan nggak ada biaya tambahan lagi ya Pak ya? Nggak ada biaya tambahan lagi karena itu udah include nanti. Nah, saya juga mau tanya nih Pak. Nah biasanya itu jika misalnya nih ada customer ya beli barang, lalu tiba-tiba ketika barangnya sampai itu ada kerusakan seperti itu. Nah, apakah ada kompensasi khusus? Misalnya dikirim ulang lalu ada penggantian atau mungkin
akan diberikan cashback atau gimana gitu, di diskon gitu Pak maksud saya. Nah, kita balikin lagi customernya kita mau balikin dengan kartu barang baru atau kita cashback, karena kok di platform itu kita harus benar-benar maksimal ya, jadi pelayanan kita maksimal, barang kita maksimal, untuk kebutuhan barang itu sampai ke customer maksimal, karena kalau itu berhubungan sama rating kita, jadi kita balikin lagi kita ke customer, kita ngomong ini barunya kita refund atau potongan harga nanti untuk next belanja berikutnya, kayak gitu aja Mbak. Oh gitu, ya. Jadi itu dikembalikan lagi ke customer ya? Kembalikan lagi ke customer, karena komplainnya customer itu lebih membangun kita. Sebenarnya kita harus lebih hati-hati lagi untuk kemasannya, untuk nextnya kita harus. Apa pernah nggak sih Pak, Bapak tuh ya namanya human error ya, kita nggak tahu, mengalami kesalahan dalam pengiriman barang. Misalnya saya ingin memesan seperti ini, tapi saya ingin warna coklat seperti itu, tapi Bapak ternyata salah kirim yang berwarna putih. Apakah pernah ada kesalahan seperti itu ya Pak? Itu kalau sering enggak ya, tapi memang kita pernah sih kirim barang sih yang dia requestnya warna merah tapi kita kirimnya warna hijau. Ya itu biasanya kalau customer nggak mau ya tetap aja komplit itu kita refund, akhirnya kita yang nanggung tetap kita. Jadi kita ngomong ke customer dulu bahwa barang ini udah sampai, kita lakukan online chatnya. Jadi kalau di platform itu kita kan online-nya lewat aplikasi gitu. Jadi kita kasih nomor telepon kita sendiri, kita chat by WA. Jadi untuk gitu. Jadi untuk mengatasi komplain yang masuk karena kesalahan pengiriman atau sesuatu, biasanya itu bisa lewat chat langsung ya Pak? Chat langsung. Bisa melalui WA, bisa melalui ya marketplace itu langsung gitu ya? Iya, tapi lebih kita mengarahkan ke barang itu udah sampai, kita minta ratingnya dulu, kita ganti refund dengan chat WA itu kita. Gitu, iya. Nah, Bapak saya juga penasaran banget. Untuk jasa angkut, ya biasanya Bapak pakai apa Pak ya? Kalau jasa angkut itu sekarang udah jadi pilihan customer ya. Gitu? Iya, kalau jasa angkut dari pilihan customer. Kalau memang jasa angkutnya dengan kapasitas yang udah kilonya udah lebih 50 kilo, itu kita ngasih alternatif kargo. Jadi, iya. Jadi kalau kargo itu yang berat-berat. Kargo yang berat. Kalau yang enteng-enteng gitu kayak. Kalau yang enteng-enteng itu udah banyak sekarang platform yang udah banyak ngirim kayak JNE, yang baru-baru kan JNT, apa lagi ya buahnya sekarang. Iya, si cepat. Cepat. Nah, lalu saya juga penasaran, ketika Bapak memilih kerjasama dengan salah satu jasa angkut, nah kira-kira itu apa ada prosedur khusus yang harus dipenuhi gitu? Kalau prosedur khusus enggak, karena kalau jasa angkut dari kargo itu biasanya dia nggak mau nanggung resiko kerusakan barang, jadi yang nanggung tetap kita yang sebagai pengirim. Jadi untuk lebih efisien dan amannya, kita mesti balikin lagi customer care, harus packing kayu. Jadi untuk barang itu sampai ke customer biar lebih aman. Lalu Bapak, ini saya juga punya pertanyaan nih. Nah, ketika Bapak memasarkan produk-produk Bapak ini di marketplace ya, apakah ada kriteria margin harga secara khusus ya? Misalnya barang seperti ini di set di harga 5.000 sampai 10.000. Barang ini jadi harga misalnya 25 sampai 50.000 atau gimana ya Pak? Kalau boleh tahu. Kita memang ada harga khusus ya untuk margin itu sendiri, karena untuk settingannya di marketplace itu udah ada settingannya, antara beli 1, beli 2, beli 12 itu ada settingannya. Jadi kita memang ada harga khusus untuk barang yang mau dijual lagi, atau seller yang mau dijual lagi, atau dropshipper yang mereka nggak perlu kita kirim barang ke sana, tapi dari dropshipper itu aja kita yang kirim dari sana atas nama dropshipper itu sendiri bisa. Oh, jadi nggak sembarangan. Oh, ini langsung saja saya kasih 4.000 biar banyak yang itu, enggak Pak ya? Enggak, tapi kita ada campaign produk yang mengharuskan nanti fokusnya ke barang itu, tapi kita ada satu barang baru untuk kita tonjolin lagi. Jadi campaignnya kita jual murah, beberapa murah yang itu sebenarnya bukan dead stock, tapi akan dead stock kita bikin campaign untuk harga murah. Jadi lebih artinya kita obrol ya, bukan obrol secara langsung, tapi obrol harganya, marginnya kita jual secara harga aja.
Oke, Pak tadi kan sempat nyinggung rating gitu kan Pak. Nah terus kalau di Tokopedia ini ada strategi nggak biar bisa jadi top seller? Kalau strategi top sellernya itu ada. Jadi memang barang-barang campaign yang benar-benar jual murah. Jadi itu sih banyakan dari apa seller-seller yang lain kayak gitu. Dia melakukannya kayak gitu. Jadi memang barang ini bukan hancurin harga tapi hancurin HPP juga. Jadi dia ambil margin barang yang akan dia boomingkan. Jadi kayak maksudnya gitu. Pak tadi ngomong seller lain, berarti Bapak juga memantau seller lain ya? Kalau aku mana juga lah, namanya juga penjual juga ya. Jadi kalau barangnya offline sih kita mantau toko sebelah. Kalau barangnya offline kan kita mantaunya bisa se-Indonesia juga. Tapi setiap bulan itu ada reportnya dari Tokopedia. Ada, kalau report kan ada nanti dari penjualan sebulan ini berapa. Jadi di situ kan ada nanti report bulannya atau report hariannya ada ke track. Oke. Terus kalau biar apa ya pembeli itu tertarik gitu kasih foto yang menarik gitu apa gimana? Kalau itu sih relatif ya. Kalau itu masih itu jadi alternatif utama. Tapi kalau masih mendatangkan traction itu orang datang ke Tokopedia, kita juga punya platform yang di atas di luar dari Tokopedia seperti Instagram, web itu kita bisa narik attraction ini dari sana. Jadi kita narik track customernya kita masukin ke Tokopedia. Jadi yang biasanya orang mau beli di IG, kita ada Tokopedianya, Tokopedia gitu aja sih. Kalau biar fotonya menarik yang dipasang di Tokopedianya itu, apa ada karyawan yang khusus untuk fotografi, editing gitu-gitu? Kalau editing nggak perlu khusus ya, tapi harus detail. Jadi fungsinya barang ini untuk apa, detailnya, ketebalannya berapa, fungsinya barang ini apa, terus yang paling penting terang sih, nggak gelap banget. Oh iya, bagus sih. Biar orang bisa lihat detail Detailnya barangnya. barangnya. Karena kita jual online. Oke, kalau ini sekarang kita yang biasanya pembeli itu paling penasaran tentang cashback sama voucher. Kalau lagi ada Harbolnas, itu kan vouchernya besar-besaran kan ya. Yeah. Nah kalau kayak gitu itu yang menanggung kayak gratis ongkirnya atau menentukan besarnya itu siapa? Kalau menentukan besar dari kita sebagai budgetnya. Jadi kita yang nentuin untuk ini atau depan potongan berapa persen atau enggak kita free ongkir kan. Jadi kita yang nentuin. Oh jadi yang menanggung juga dari pembelinya atau? Iya. Makanya ada spek barang. Kita harus tahu lah. Ini acara 99 ya, misalnya 99. Oh nanti ini aku bakal jual marginku yang lebih gede sih. Bisa sih nutupin ini. Jadi kita satu barang ini kita kasih free ongkir atau enggak kita potongan 9% gitu sih. Jadi kita nanti dapat marginnya kita ambil dari barang yang lain yang kita akan kita angkat lagi kayak gitu. Oh, gitu. Terus dapat dijualnya aja sih. Oh, oke. Nah terus nih terakhir Pak, suka dukanya dalam menjalankan usaha ini tuh apa sih? Ya banyak suka dukanya ya. Ya banyak dukanya sih, kadang kita banyak di sisi lain banyak apa ya, kalau sekarang itu namanya dropshipper ya. Jadi yang kita pegang dropship karena sifatnya dropship itu bukan sebagai outlet kita jual ya, tapi kan karena dropship itu juga dia juga harus banyak toko-toko yang dia ini ya suka dukanya ya banyak sih. Kadang dari kita udah maksimal dari penjualan, tapi di produksinya kita ada aja untuk kendalanya itu semacam kayak gitu aja untuk. Oke teman-teman, jadi kita sudah ngobrol santai nih dengan Bapak Vicky selaku owner dari Room Staff Living. Sekarang kita akan mengadakan quiz tebak cepat. Oke? Jadi kita sekarang akan ada quiz tebak cepat ya. Jadi Bapak langsung aja jawab, gak usah pikir susah-susah ya, karena ini harus cepat pokoknya gitu. Siap Bapak? Siap. Oke, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Jual offline atau online? Online. Sedikit tapi mahal, banyak tapi murah? Mahal tapi dikit. Dikerjakan sendiri atau orang lain? Orang lain. Jual dalam kota atau luar kota? Luar kota. Batu atau Surabaya? Surabaya. Mengembangkan usaha atau membuka jenis usaha baru? Pengembangan usaha. Oke lanjut nih ya Pak kuisnya. Cashback atau diskon? Cashback. Gaji mingguan atau bulanan? Mingguan. Kalau ada karyawannya ya. Iya, mingguan. Jual murah atau nggak dijual? Jual murah. Promosi di Tokopedia atau Instagram? Instagram. Proyek besar atau proyek kecil? Besar. Inovasi atau ekspansi? Inovasi.